Belum 100 hari menjabat sebagai Presiden Prabowo Subianto telah melakukan gebrakan berani di sejumlah kebijakan yang ia buat. Satu persatu janji politik yang pernah diumbar semasa kampanye lalu diwujudkan. Tidak tanggung-tanggung, sejumlah program andalan digelontorkan Prabowo di masa ia belum menjabat 100 hari sebagai Presiden. Salah satu kebijakan yang paling ditunggu adalah kebijakan menaikkan gaji guru dan upah minimum nasional. Pekan lalu, kebijakan tersebut pun diumumkan Presiden Prabowo Subianto secara resmi. Guru ASN mendapatkan tambahan kesejahteraan sebesar 1 kali gaji pokok. Guru non-ASN nilai tunjangan profesinya ditingkatkan menjadi 2 juta rupiah per bulan. Kita ambil keputusan untuk menaikkan rata-rata upah minimum nasional pada tahun 2025 sebesar 6,5%. Untuk upah minimum sektoral akan ditetapkan oleh Dewan Pengupahan Provinsi, Kota, dan Kabupaten. Gebrakan 100 hari kepemimpinan Prabowo tak berhenti sampai di situ. Presiden Prabowo juga membuat kebijakan berani terkait ibadah haji. Di bawah kepemimpinannya, kini penyelenggaraan haji tidak lagi di bawah Kementerian Agama, melainkan di bawah kemenangan Badan Penyelenggara Haji. Presiden Prabowo juga terus menekankan agar tiket pesawat dapat turun sebelum hari libur Natal dan Tahun Baru tiba. Kebijakan fantastik yang kini juga ditunggu implementasinya adalah program makan bergizi gratis. Program yang rencananya mulai diimplementasikan pada 2 Januari 2025 itu diprediksi akan menelan anggaran negara sebesar 800 miliar rupiah per hari. Tim TV One mengabarkan. Oke, kita udah mulai. Hati-hati bersuara. Tadi off the recordnya senyumnya kayaknya terlalu semeringkal gitu ya. Iya. Tapi kalau berbicara mengenai gebrakan Prabowo, saya jadi ingat lagu Sal Priadi. Mungkinkah? Oke, mungkinkah? Banyak banget, Vi. Ini ada penurunan harga tiket pesawat, kemudian UMP yang dinaikkan 6,5%. Terus buat belum lagi. guru. Iya, belum lagi makan bergizi gratis. Dari 15.000 ke 10.000. Nah, itu mungkin nggak sebenarnya Satu lagi. belum diundang. Belum dikenalin. Langsung saja bagi hari ini sudah ada Bang Henry Satrio, ini analis politik Universitas Paramadina Jakarta. Selamat pagi Mas. Bang Hensa Tampate. Oh iya, Tampate dong. Tampate ya. Sehat ya? Alhamdulillah. Ya, tadi saya mau nambahin. Apa tuh? Sekarang kan tanggal 2 Desember. Ya. Kenapa 2 Desember? Gaji pertama, Bos. Itu dia mau kita kenalin nih. Kang Ujang Komarudin, juru bicara kantor komunikasi kepresidenan. Selamat Kang Ujang. Siap, sama-sama. Assalamualaikum Kang Ujang. Assalamualaikum. Mbak Kamarati. Amanah baru ya Kang ya. Bang Henry Satrio, terima kasih. Sebenarnya saya mau bertanya ke Kang Ujang, apakah saya berikan kesempatan kepada Bang Hensat saja untuk bertanya? Berbicara mengenai program-program dari pemerintahan Prabowo Subianto ini kan cukup banyak ya. Gebrakan di awal begitu ya. Dari Kang Ujang dulu deh. Ini poin-poin apa yang paling mungkin akan dijalankan dalam waktu dekat? Saya ngecek tuh harga tiket pesawat juga belum turun. Ini udah mau libur Nataru. Ya, ini kan komitmen ya Pak Prabowo bagaimana baru sebulan begitu progresif, begitu berani untuk membangun sebuah bangsa yang katakanlah dianggap tertinggal. Oleh karena itu saya melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo adalah bagian menjadi keinginan Pak Prabowo untuk memprioritaskan dari gaji guru yang tunjangannya naik, lalu juga tiket pesawat akan diturunkan 10%, lalu juga makan bergizi gratis, dan jangan lupa juga terkait dengan upah minimum ya 6,5%. Ini komitmen bahwa Pak Prabowo serius dalam konteks menata bangsa ke depan. Berani tapi realistis ya, untuk diimplementasikan. Soal tadi bagaimana tiket pesawat berkurang itu kan nanti di akhir Desember kita akan eksekusi kebijakan itu. Sehingga memang apa yang dilakukan oleh pemerintah hari ini berkomitmen untuk bahwa rakyat berhak untuk mendapatkan keinginan-keinginan, harapan-harapan yang memang sudah dijanjikan oleh Pak Prabowo. Oleh karena itu saya melihat apa yang disampaikan oleh Pak Presiden ketika mengumumkan ya upah minimum 6,5%, kenaikan tunjangan profesi guru, termasuk makan bergizi gratis. Ini adalah bagian daripada komitmen kerakyatan, kebangsaan dan kenegaraan.
Jadi jangan ragukan komitmen itu. Sehingga saya ini dosen, Bang Arif Adil, Mbak Kamarati, sama dengan Bang Hendri ya. Bagaimana misalkan guru dan dosen ditata ya dengan Undang-Undang Nomor 14 2005. Bagaimana kesejahteraannya harus ditingkatkan. Oleh karena itu dalam konteks itu kenaikan tunjangan itu menjadi penting. Ya istri saya guru. Saya merasakan bagaimana dulu gajinya 300.000. Struggle yang guru ya. Bagaimana merasakan. Saya bilang, Mi, berapa gajinya? 300.000. Oleh karena itu ketika hari ini Pak Prabowo berkomitmen untuk menaikkan tunjangan sertifikasi itu menjadi komitmen yang sungguh-sungguh serius untuk membangun bangsa. Jadi nggak cuma omong-omong aja tidak, gitu? Kita serius untuk menata bangsa ke depan, gaji guru dinaikkan, upah minimum juga dinaikkan, makan bergizi juga dieksekusi. Sehingga apa? Sehingga ya rakyat merasakan kue-kue pembangunan itu yang selama ini dinikmati oleh segelintir orang. Padahal baru 1 bulan loh. Ya, ini adalah komitmen yang serius dari Pak Prabowo untuk mengeksekusi semua janji-janji kampanye beliau. Oke, saya ke rekan Anda ya. Anda melihat ini gercep kah? Atau sekedar untuk kosmetik kah? Citra atau positif apa, gitu pemerintah baru kah? Ya sebetulnya mau nggak mau mesti begitu tuh. Ada program-program yang baru ya. Karena kan kalau kemarin... Harus ya menurut Anda ya? Harus, karena kemarin FEUI, salah satu lembaganya itu mengeluarkan statement bahwa sebetulnya tuh peningkatan ekonomi rakyat itu ditopang oleh 2 hal aja, hari raya dan liburan. Yang lainnya tuh belum gitu. Makanya ada isu kenaikan pajak 12% dan lain-lain itu justru jadi perhatian masyarakat. Nah, pertanyaannya tadi bagus, ini realistis atau tidak? Sementara kan kita tahu di tahun depan itu mesti bayar bunga hutang 800 triliun dan lain-lain. Memang kemarin pada saat Pak Prabowo ke luar negeri, ke China, dia bawa berita bagus. Investasi? Bukan, makan bergizi gratis akan dibiayai oleh China. Walaupun akhirnya kita bertanya lagi, lah terus kita bayarnya pakai apa? Kan China bukan badan amil zakat kan? No free lunch gitu ya? No free lunch. Ya, makanya terus kemudian kita hubung-hubungkan dengan kisruh di Laut Cina Selatan yang 9 garis putus itu dan lain-lain. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu ada. Nah pada saat kemudian Pak Prabowo hari ini, bukan hari ini lah, beberapa hari ini menyampaikan beberapa stimulus ekonomi gitu ya. Ada penurunan pesawat, tiket pesawat, terus kemudian makan bergizi gratis, dari ada insentif buat 10.000. Ya, ada insentif buat guru dan lain-lain, ya itu memang harus dia lakukan. Tapi apakah kemudian budgetnya cukup atau tidak, itu memang ya kita pertanyakan lagi. Gitu ya. Tapi yang jelas itu ada niat baik ya. Yang nggak kita pengen PHP. Seperti tadi Ratih mengatakan kan, lah ini belum turun-turun harga tiket, sementara Kang Ujang bilang nanti akhir Desember. Nah udah lewat gitu. Jadi kayak gitu-gitu loh. Jangan sampai ini pesawat udah terbang ngambek nggak mau turun loh. Enggak, semua sudah dilakukan kan. Bagaimana pemerintah sudah ada tahapan-tahapan, step-step untuk melakukan kebijakan itu. Nah, misalkan makan siang, makan bergizi gratis itu sudah ada uji coba di 3 provinsi dan sudah dilakukan. Kemarin saya kunjungan ke Selipi, bagaimana menyaksikan implementasi itu, dan saya melihat mereka berbahagia ya. Kalorinya misalkan tidak kurang, harus 600-700 kalori. Lalu proteinnya di situ saya lihat ada susunya, ada jeruknya, ada di angka 10.000 itu, Kang? Ya, saya melihat cocok di situ. Dan oleh karena itu yang kita lihat adalah nutrisinya itu tidak boleh kurang dari 600 sampai 700 kalori. Jadi kalau itu tercukupi, ini menjadi sebuah gerakan yang menurut hemat saya. Tapi dari 15.000 itu jadi 10.000, apakah juga cukup karena memang anggarannya cukup ketat gitu ya, cukup dikurangi atau gimana? Ya itu Pak Prabowo langsung saya sudah menyampaikan bahwa kebijakannya 10.000 dan itu sudah dikaji juga di banyak daerah. Alasannya salah satunya adalah faktor anggaran itu. Ya, faktor anggaran ada, tetapi memang yang kita lihat bahwa sudah mencukupi 10.000 itu. Kita lihat misalkan kemarin saya kontak-kontak dengan beberapa bupati gitu. Mereka ada misalkan di situ adalah sentra industri ayam potong ya. Ya produksinya di situ. Ya tinggal dicari bagaimana buah-buahannya, susunya. Jadi ekosistem ini harus kita bangun. Tapi kalau 10.000 untuk wilayah Jawa masih oke lah ya, masih bisa dapat nasi dan lauk. Tapi kalau untuk wilayah Indonesia Timur yang harganya saja mahal, mungkin nggak tuh 10.000 dengan gizi yang cukup untuk mereka? Ya ini tentu sudah diuji coba juga. Nah kita nanti di bulan ini juga akan ada kick off ya. Semua terkait dengan uji coba ini akan dilakukan oleh Badan Gizi Nasional. Tentu kita lihat bahwa kecukupan itu menurut hemat saya akan terlihat bahwa sejatinya pemerintah komitmen
dengan angka 10.000 itu adalah tidak mengurangi nutrisi dan gizi yang diberikan kepada anak-anak bangsa. Oke. Tentu kami pemerintah ya Pak Presiden perhatian khusus karena ini program prioritas, program unggulan, program utama yang harus dieksekusi dengan baik. Oke. Tentu kita lihat nanti bahwa implementasi seperti apa, saya melihat bahwa mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik begitu. Oke, yang disampaikan oleh Bang Hensat tadi menarik juga, Tuti. Ya, Pak. Artinya begini, ini sekarang kan 1 bulan aja udah sekian banyak program yang langsung konkret dinyatakan ada begitu ya. Nah, tahun depan, waduh, bayar hutang dan lain sebagainya. Mungkin nanti bisa dijawab ya Kang Ujang ya. Kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami. Iya sikat. Gua kan nih. Baik, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya mau ke Bang Hensat. Bang Hensat, kalau menyoroti begini ya, di masyarakat ini kan kadang-kadang menerima suatu kebijakan responsif begitu ya. Baru dibilang kenaikan UMP, kemudian kenaikan tunjangan dan lain-lain. Itu sudah diiringi dengan kenaikan harga bahan pangan begitu. Bahkan ini kalau kita melihat UMP 2025 cuma naik 300.000, tapi harga bahan pokok melambung lebih tinggi. Nah, berarti harusnya juga ada antisipasi dong ya. Jangan sampai ini cuma janji manis PHP, tapi ternyata harga-harga sudah naik dan lain sebagainya. Ini gimana dong? Jadi saya selalu menilai bahwa setiap komunikasi politik yang disampaikan oleh pemerintah, kebijakan-kebijakan baru itu nggak bisa dilihat dari satu sisi aja. Tapi harus dilihat secara komprehensif kondisi perpolitikan di Indonesia saat ini sedang gimana. Penyampaian hal-hal bagus yang didengar oleh rakyat ini kan tentu saja berdekatan dengan era pilkada. Momennya ada. Di pilkada tidak mulus 100%. Tingkat partisipasinya rendah. Ada beberapa terjadi anomali. Kemudian dissenting opinion yang disampaikan Mahkamah Konstitusi disinyalir diduga ada lagi keterlibatan PLT, PJ kepala daerah, kemudian bansos itu juga disinyalir ada lagi. Sehingga harus ditenangkan juga. Maka kemudian muncullah program-program ini. Nah, makanya dengan kebijakan-kebijakan yang menyenangkan kan, kayak misalnya tadi Ratih nungguin harga tiket pesawat turun. Tapi kan implikasinya adalah ada keinginan dari pemerintah untuk menurunkan harga aftur gitu misalnya. Apakah itu serta-merta mudah kan? Nggak gampang juga gitu ya. Terus kemudian ada insentif buat guru. Kemudian ada kenaikan upah UMR 6,5%. Itu kan juga akan selalu direspon begitu cepatnya oleh buruh dan tenaga kerja. Dan orang pasar juga mungkin orang market. Nah, mungkin pengusaha justru akan melambat tuh merespon itu. 6,5% kan tidak mudah. Nah, makanya hal-hal seperti ini kan yang ditakutkan adalah PHP-nya gitu. Ini PHP nggak nih? Apa implikasinya kalau PHP nanti? Rakyat marah. Akhirnya Pak Prabowo kena cap lagi. Walaupun begini, saya standpoint-nya adalah sebelum lewat 100 hari nggak apa-apa. Silakan aja dicoba. Masa kita belum apa-apa langsung ngejudge ini nggak bisa, ini nggak bisa, ini nggak bisa. Silakan aja dilakukan, tapi harus transparan. Kan tadi yang pertanyaan saya itu, ketika pulang membawa berita bagus, makan siang bergizi gratis akan dibiayai oleh China. Ini belum dijelaskan oleh pemerintah. Apa implikasinya buat Indonesia? Indonesia ngasih apa? Walaupun yang saya tahu ada 7 MOU kalau nggak salah ya dengan China, tapi itu belum dijelaskan. Jadi walaupun sebetulnya rakyat tuh ya udah yang penting kita dapat deh. Nanti terserah aja bagaimana pemerintah cari uangnya. Nggak bisa gitu juga. Kenapa? Misalnya implikasinya harus 800 triliun bayar bunga hutang, ada desas-desus kenaikan pajak 12%, walaupun katanya masih dikaji 12% lumayan. Mungkin karena itu juga kan makan bergizi gratisnya itu dipangkas. Dipangkas gitu kan? sekarang ya. Iya dan lain-lain gitu ya. Bahkan ada beberapa hal yang misalnya tenaga kerja sekarang. Terus bagaimana tadi sebelum acara yang sekarang ini, topik yang ini kan kita bahas juga tuh bagaimana kondisi di masyarakat, ada anak bunuh kekerasan orang tuanya dan lain-lain. Jadi memang beberapa hal itu jangan sampai dikesampingkan hanya melihat dari sisi ekonomi aja nih, duit aja nih kan duit semua nih, uang aja nih semua solusinya, dinaikkan sementara. Tapi ada yang terabaikan. Ya terabaikan, terutama soft skill dan kemudian kondisi-kondisi situasi di masyarakat. Ya pertama saya jawab dulu yang kenaikan tarif. Ini kan akan berlaku 16 hari penyesuaian tarif itu dari 19 Desember hingga 3
3 Januari. Ini akan berlaku. Jadi memang sekarang belum termin waktu tersebut begitu ya. Sangat jelas, sangat clear kebijakan itu akan dieksekusi. Lalu tadi soal PPN naik 12%. Bukan naik 12%, naik 1% dari 11 ke 12. Ini perlu, menjadi 12%. ini juga belum. Ini juga belum, jangan lupa ya. Jadi ini kalaupun naik di 1%. Tapi menjadi 12% ini juga ada implikasinya begitu. Amanat undang-undang menyebutkan 1 Januari 2025. Ya, tapi nanti kita lihat karena belum dieksekusi kebijakan ini kan. Kita tunggu kebijakan dari Pak Presiden. Nah, lalu bagaimana saya sepakat dengan Bang Henry ya, kalau soal sosial, ya kita bangun. Zaman Pak Jokowi mungkin infrastruktur yang dibangun. Nah, ke depan ini sumber daya manusia yang akan dibangun oleh Pak Prabowo. Kita meyakini bahwa Indonesia Emas 2045 adalah dibangun dengan konstruksi tadi, salah satunya adalah makan bergizi. Gratis. Nah, ini kan program jangka panjang yang sudah dipersiapkan oleh Pak Prabowo. Saya masih ingat dulu programnya sebenarnya Pak Prabowo punya program yang tadi yang sangat jelas, sangat clear untuk memastikan anak-anak Indonesia bergizi. Saya masih ingat bagaimana misalkan saya dulu, mohon maaf, kekurangan gizi lah ya. Bagaimana saya kurus sampai hari ini itu juga menjadi persoalan. Kalau Bang Henry sangat kelebihan gizi. Nah, oleh karena baru aja loh, Mas. Dulu saya juga. Nah, dalam konteks itu saya meyakini ini yang harus dibangun oleh Pak Presiden, memastikan anak-anak Indonesia tidak ada yang stunting. Gizinya tercukupi, nutrisinya oke, proteinnya juga oke gitu. Oke, kalau masyarakat lihatnya mungkin yang penting programnya jalan, tapi tadi kata Bang Hensat, duit dari mana? Apakah memang sama China ini banyak perjanjian-perjanjiannya sehingga bisa membiayai kita makan bergizi gratis? Yang pasti gini, postur anggaran kita kan disesuaikan. Misalkan tadi dari 15 ke 10% sesuai dengan 10.000 ya, dari 15.000 itu memang sudah dikaji oleh Pak Presiden bahwa memang di daerah tertentu itu cukup dengan kalori 600 sampai 700 kalori itu. Jadi menurut hemat saya apa yang dilakukan oleh Pak Presiden sudah on the track dalam konteks memastikan ya anak-anak Indonesia baik di pesantren maupun di pendidikan formal untuk mendapatkan gizi yang sesuai dengan. Soal keterlibatan asing itu Kang Ujang? Ya tentu nanti ada Pak Presiden sendiri yang menjawab itu ya, karena dalam konteks ini ada juru bicara yang khusus untuk menjelaskan ini. Oleh karena itu saya dalam konteks bidang politik memastikan bahwa Pak Prabowo komitmen tadi bahwa dalam 1 bulan sudah melakukan langkah-langkah yang progresif. Janji manis gitu ya, tidak ada janji-janji yang PHP tidak ada, tidak akan ada omon-omon. Akan dieksekusi bagaimana makan siang bergizi 2 Januari kita akan eksekusi. Ya tentu kita akan lihat nanti bagaimana kondisinya gitu. Lalu juga bagaimana tadi kenaikan UMP 6,5 sudah dieksekusi. Artinya ini sudah berbincang juga dengan stakeholder dalam hal ini pengusaha gitu misalnya. Sudah ya, kan gini, keseimbangan ekosistem dua entitas misal buruh dengan kalangan pengusaha harus dijaga. Pemerintah punya tugas besar mengawal agar dunia usaha berjalan dan buruh juga bisa ditingkatkan kesejahteraannya. Ini yang harus kita jaga, pemerintah memastikan ini. Tidak boleh juga misalkan buruhnya naik, lalu pengusahanya rugi. Oleh karena itu ekosistem itu dijaga sehingga memastikan 6,5% adalah angka ideal hari ini dan terus akan ditingkatkan ke depan begitu. Takutnya gebrakan di awal, jangan-jangan nanti 2025 banyak kan pajak apa gitu ya, yang justru memberatkan masyarakat. Ya tentu tadi ya kita membangun bangsa ini dengan optimisme, dengan keikhlasan. Jadi Pak Prabowo punya keikhlasan untuk membangun, dan kita lihat pidato-pidato Pak Prabowo bagaimana rakyat menjadi fokus utama dalam konteks untuk disejahterakan. Dan saya kenapa mau bergabung ya kepada kepemerintahan Pak Prabowo, karena punya keinginan besar untuk mensejahterakan rakyat itu. Bagaimana misalkan kredit macet nelayan, petani, UMKM dibersihkan, ya kan, dengan syarat tertentu gitu. Ini kan menjadi komitmen. Bayangkan di pemerintahan sebelumnya tidak ada. Ini kita lakukan, kita eksekusi. Bagaimana ini Pak Prabowo memastikan bahwa masyarakat kelas bawah menikmati pembangunan, tidak hanya kelas menengah ke atas. Oleh karena itu saya meyakini komitmen ini terus dibangun. Tadi 2025 juga akan terus ditingkatkan, bukan kendor gitu. Tapi kita akan meningkatkan kesejahteraan itu sesuai dengan kemampuan APBN kita nanti. Sudah ngangguk-ngangguk aja nih kayaknya. Apa tuh, Bang? Sebelum saya ke teman saya yang lain, Anda singkat saya mungkin terakhir. Jadi kalau menurut saya ya, saya mau memberikan waktu 100 hari. Kalau kemudian 1 bulan aja udah diselesaiin tuh. Ya beberapa ada program-programnya. Inline nggak inline. Kalau kata UI ekonomi kita sangat terbantu dengan 2 hal, hari raya dan liburan. Ini ada sebuah program yang memang inline dengan terobosan dari 2 momen tersebut. Ya, terus ada penurunan dan lain-lain. Tapi tetap saja saya ingatkan bahwa kita kan punya sejarah ya. Para presiden sebelumnya juga kalau 100 hari ini janji-janji begini terus nih. Bahkan ada yang bilang kayak ekonomi kita kan meroket kan.
Nah itu kan kita masih ingat, Kang Ujang juga masih ingat. Iya, iya. Nah setelah itu nih gimana? Jangan sampai kemudian hal-hal yang sudah dijanjikan ini tidak terjadi. Baik. Bahkan beberapa hal saja sudah mulai muncul pertanyaan-pertanyaan di masyarakat, ekses dampak dari pilkada, kemudian pertanyaan kira-kira kapan sih Pak Prabowo mulai independen gitu misalnya, atau apakah akan ada reshuffle kabinet lagi untuk memperbaiki kondisi negara saat ini. Oke. Kemudian tentang Danantara yang katanya per hari ini juga belum inline nih dengan Kementerian BUMN dan lain-lain. Jadi memang masih banyak pertanyaan-pertanyaan, tapi menurut saya harus puji Pak Prabowo. Baik. Dia langsung fokus menjawab itu langsung ke program-program yang ada kaitannya dengan kantong masyarakat. Itu dia. Kantong masyarakat. Oke, baik. Kang Ujang, presiden kita independen? Ya, saya meyakini Pak Prabowo ketua umum partai, Oke. koalisinya besar, Oke. didukung oleh mayoritas rakyat Indonesia. Oke. Jadi disitulah independensinya akan terjaga. Dan saya yakin Pak Prabowo akan mampu menuntaskan, menyelesaikan Janji-janji. persoalan-persoalan kebangsaan begitu. Baik, Saya terima kasih percaya banyak. itu. Terima Kang kasih, Kang Ujang Ujang dan Nurdin. juga Bang Hensat sudah hadir pada pagi hari ini. Sehat selalu. Sama-sama, Kang Assalamualaikum. Ujang. Sama-sama. Dan jangan Sukses lewatkan dengan dan tugasnya. beranjak dulu dari Siap. TV Anda. Program Kabar Utama Pagi sesaat lagi akan hadir ke hadapan Anda bersama rekan kami Filipus Yonaso. Akhir kata saya Arif Fadil. Saya Kamarati Kusuma pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Sampai